Shalom Devotion from Nations, back again. I'm Pastor Chris dari JKI Providensia Kelapa Gading, Jakarta. It's an honor for me to share God's Word to you again, and I'm excited to share sesuatu yang hari ini aku akan share. Today my topic would be the power of remaining, kuasa dari tetap tinggal di dalam Dia. Because I believe it's very important for us to get to the essence of Christianity. It's very important for us to remember what's the most important thing in our Christianity. Because kalau kita nggak hati-hati, kita akan reduce Christianity lebih ke arah doing. It's about doing. Kita harus jadi kayak gini, kita harus buat begini, kita harus gini, kita harus gini, kita harus gini. Tanpa sadar kalau kita nggak berhati-hati, kekristenan kita akan lebih terfokus pada pekerjaan kita, bukannya pada hubungan kita. Tanpa sadar, frase di mana sebuah phrase di mana kita sering dengar, yaitu orang bisa dikenal dia adalah pohon seperti apa dari buahnya. Tanpa sadar, phrase seperti itu membentuk sebuah mindset tertentu dalam hidup kita sebagai orang Kristen, di mana kita mulai berpikir bahwa untuk saya bisa membuktikan bahwa saya adalah orang Kristen yang benar, untuk saya bisa membuktikan bahwa memang saya adalah orang yang diselamatkan, untuk saya bisa membuktikan itu semua, saya harus menghasilkan buah. Jadi tanpa sadar yang kita fokuskan adalah berusaha menunjukkan buah-buah kita, berusaha dengan segenap kekuatan kita untuk berusaha kasih tahu, lihat nih gue orang benar, lihat nih gue udah diubahkan Tuhan, lihat nih. Fokus kita akan mulai ke kita lihat saya, kita mulai jadi performers, kita mulai jadi orang-orang yang lebih kayak mempertunjukkan apa yang kita punya, mempertunjukkan apa yang kita tahu, mempertunjukkan apa yang terjadi dan segala macam. Dan itu bukan fokus kita, saudara semuanya. Saudara terkasih, I believe that is not our focus. Fokus dari kekristenan, the most esensi terbesar, esensi terpenting dari kekristenan adalah hubungan. I pray supaya kita sebagai orang Kristen tidak dikenal dari kelakuan kita doang, tetapi kita dikenal dari anugerah yang kita miliki dalam kehidupan kita. Semua itu harus dihasilkan dari relationship kita dari Tuhan. Bukan karena tanpa sadar seringkali yang saya lihat adalah kondisi di mana kita jadi ajang beradu siapa yang paling banyak karunia-Nya, ajang jadi beradu untuk mempertontonkan lihat buah saya. Tetapi saya berpikir sepertinya seringkali kalau kita fokusnya hanya pada buah, kita miss the most important thing. Hari ini saya akan baca satu firman Tuhan yang saya percaya kita semua pasti pernah baca dan semua kita familiar dengan ayat ini. But I believe this verse is what God puts in my heart and I would like to share with all of you today. Verse-nya ada di Yohanes 15 ayat 1-8. Firman Tuhan berkata begini, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, sekali lagi dikatakan, dan kamulah ranting-rantingnya. Lagi dikatakan begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sekali lagi dia katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sekali lagi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, berkali-kali dalam ayat yang sangat pendek ini diulang-ulang perkataan di mana kita harus tinggal di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah pesan utama dari apa yang Yesus sampaikan. Saudara, kalau saya bilang bicara soal remaining, bicara soal the power of remaining, saya rasa tidak ada orang yang paling qualified untuk bicara mengenai the power of remaining selain dari Rasul Yohanes ini sendiri. Sebab kalau kita tahu, Rasul Yohanes ini juga adalah Rasul yang paling tahu the meaning of remaining. Karena kalau kita tahu dari antara 12 murid Yesus, Rasul Yohanes ini adalah Rasul yang selalu tempelin kepalanya ke dada Yesus. Dia tahu bagaimana
nempel sama Tuhan Yesus. Dia ini orang yang benar-benar understand the power of remaining gitu di antara 12-12-nya ya. Lalu kita juga tahu ketika Yesus naik ke kayu salib dan dia mati di atas kayu salib, 11 murid lainnya nggak ada di situ selain cuma satu, yaitu Yohanes sendiri. Cuman Yohanes yang stay dan remain ketika lihat Yesus di kayu salib. He is the only one, the last one remaining di situ. Lalu itu bukan itu juga, kita tahu dari antara 12 murid Yesus, cuman Yohanes yang paling terakhir yang matinya karena pengasingan di Pulau Patmos. He's the only one yang tahu, dia paling terakhir, the last disciple of Jesus, dan dia yang paling tahu what it means to remain. Kenapa? Karena itu saya percaya dia ini orang yang paling ngerti what it means to remain in Jesus. Dan karena itu makanya this word yang baru aja kita baca carry so much weight gitu loh. Kalau saya, salah satu yang paling saya suka untuk baca ketika saya lagi down, ketika saya lagi capek, kalau saya dalam hidup saya, kekristenan saya punya waktu di mana saya disiplin baca, yaitu baca urut gitu ya. Tapi ada juga di mana dalam satu hari itu saya juga akan ada waktu di mana saya baca untuk refresh gitu loh. Saya baca untuk refreshing. Saya baca untuk ketika saya lagi penat, capek, saya akan ambil firman Tuhan, saya akan mulai baca, saya akan mulai kunyah itu firman Tuhan. Salah satu ayat kunyahan saya ini di sini nih, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Karena ini ayat very powerful. It carries so much weight ketika dia bilang remaining, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. I believe it carries so much weight karena Rasul Yohanes sendiri adalah rasul yang paling tahu what it means to remain. He really understand the power of remaining. Dan hari ini yang saya pengen kita bahas sedikit. Saudara, di kitab Yohanes, di Injil Yohanes, kalau saudara tahu Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling unik dan berbeda. Dari keempat kitab Injil, Yohanes yang skip, dia nggak bicara soal kelahiran Yesus sama sekali. Kita lihat Matius, Markus, Lukas, mereka semuanya ngebahas tentang kelahiran Yesus. Tetapi Injil Yohanes go straight, langsung dia buka chapter dia dengan sangat powerful. Dia buka kitab Injil Yohanes dengan perkataan bahwa in the beginning is God. Pada mulanya adalah firman, dan firman menjadi manusia. Dia mulai dengan sebuah statement yang powerful bahwa Yesus bukan cuma Tuhan, Yesus bukan cuma manusia, Yesus bukan cuma hamba Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. He is God gitu loh. Dia mulai dengan perkataan that he is the word of God become flesh gitu loh. Jadi dia mulai dengan sesuatu statement yang powerful bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kalau saudara tahu di Injil Yohanes ini ada yang terkenal, yaitu the 7 I am gitu kan. The 7 I am, 7 I am. Karena di Injil Yohanes ini Yesus bicara 7 kali tentang aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah gitu ya. Jadi saudara tahu dia di Injil ini dia bicara aku adalah pintu gerbang, aku adalah terang, aku adalah ini, aku adalah itu, aku adalah gembala dan sebagainya. Dan saudara tahu I am yang terakhir, yang ketujuh yang dikatakan di kitab Yohanes sebelum dia naik ke kayu salib adalah I am the vine gitu loh. Aku adalah pokok anggur gitu kan ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. I am the vine and you are the branches. Dari semua 7 I am yang Yesus bicarakan, yang paling terakhir ini yang carry much weight. Kenapa? Karena saudara tahu yang namanya pesan terakhir, pesan kematian seseorang kalau dia udah mau mati, maka perkataan dia carry so much weight gitu kan ya. Dan ini adalah I am yang terakhir sebelum dia naik ke kayu salib. I am yang terakhir ini bicara soal sebuah kerinduan dari hati Tuhan kepada kita anak-anaknya, kepada kita orang Kristen. Ini adalah sebuah, kalau saya boleh bilang, His greatest desire, yaitu supaya dia become the vine and we become His branches gitu loh. Karena sekali lagi, ada sebuah kerinduan dari hati Tuhan kita. His greatest desire is to be connected with us. It is His great desire. Saudara, saya percaya kita nggak dipanggil cuma untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita bicara soal berbuat baik, saya percaya agama-agama lain juga mengajarkan bagaimana kita harus berbuat baik. Saya percaya, dan saya nggak bilang bahwa orang Kristen tidak boleh berbuat baik. Bahkan firman Tuhan di Efesus berkata bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi saudara, saya harus menggarisbawahi ini, bahwa perbuatan baik bukanlah tujuan utama kekristenan kita. Tujuan Anda dan saya dipanggil ke dalam kekristenan adalah for you and I to have a relationship with our Father. Paling utama dari semuanya adalah memiliki relationship with the Father. Karena ketika kamu punya relationship with the Father, kamu akan menghasilkan buah. Jadi bukan fokus kita untuk menghasilkan buah. Fokus kita, gini saudara, Anda adalah ranting. Ingat baik-baik, kita adalah ranting. Kita adalah ranting. Ranting tidak bisa berbuah, saudara. Ranting has no ability, branches has no ability to bear fruits. It's impossible for any branches to bear fruits apart from the vine.
Jadi saudara mesti ngerti, tugas utama kita sebagai branches, tugas utama kita sebagai ranting is not to bear fruit because we cannot bear fruit with our own strength. It's impossible and it's also absurd for us to think that we can bear fruit with our own strength. It's impossible sekali lagi. Karena itu tugas kita bukan to bear fruit, tugas kita bukan memamerkan buah kita, because we cannot do that. Seandainya kamu bisa berbuah, itu karena hasil dari apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. So no man can boast. Nggak ada satu manusia pun bisa berbangga akan hal itu, karena itu semua sepenuhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau gitu pertanyaan saudara, maka kita akan tanya hari ini, lalu tanggung jawab saya sebagai orang Kristen apa? Tanggung jawab kita saudara, kalau saya boleh bilang dari ayat ini kita cuma bahas dua. What is our greatest responsibility? The first responsibility pertama kita is to protect our connection. Our goal is to protect our connection. Berusaha sekuat tenaga untuk bisa memproteksi koneksi kita. Kenapa? Karena sekali lagi kita nggak bisa menghasilkan buah dengan kekuatan kita sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah melindungi hubungan kita dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kedisiplinan, komitmen yang kita punya. This is the only thing that yang kita harus kerjakan. Apa? Protect connection kita di hadapan Tuhan. Karena itu paling penting. Ketika kamu connect dengan Tuhan, you bear fruit naturally. Fruits, buah adalah hasil alami ketika kamu diam di dalam Tuhan. Jadi kamu nggak usah pusing gimana saya bisa menghasilkan buah, gimana saya bisa menemukan panggilan saya, gimana saya bisa mengerjakan panggilan saya. Saudara nggak perlu pusing untuk semua itu. Tugasmu yang kamu perlu pusingin adalah bagaimana setiap hari saya bisa protect connection sama Tuhan. Karena nggak ada pohon di mana Anda lihat pohon nggak bisa menghasilkan buah dengan cara ngotot. You cannot bear fruit by striving. You cannot and then you produce fruit. No, it's impossible for us to bear fruit apart from the branches, apart from the vine. I'm sorry, excuse me. So yang harus kita lakukan adalah protect our connection with the vine. Yang harus kita fokuskan adalah bagaimana supaya kita tetap connected with the vine at all costs. Kalau sebelum saya married, sebelum saya punya anak, terutama apalagi masa-masa di mana saya belum married, saya suka berdoa tengah malam. Jam 11, jam 12 dulu kalau saya masih single, saya suka main PUBG sama teman-teman saya. Jadi sebelum married saya habis main PUBG. Setelah selesai main PUBG, saya biasanya baru mulai berdoa. I spend 1 hour, kadang-kadang 1 hour lebih. Saya punya waktu gitu kan ya. And then ketika saya married, things saya masih bisa berdoa malam-malam. Tapi things start to change when I had a son. Ketika anak saya yang pertama lahir, schedule kita langsung shift semuanya. Anak saya especially unique karena dia ini tidur, dia ini bangun pagi sekali. Dia bisa bangun jam 6, dari kecil dia bangun jam 5, jam 6. Jadi ya nggak mungkin kan, saya juga nggak punya, I had nobody to help us to nurse our son. So kita yang take care of it ourselves gitu. Jadi we have to wake up. Either me or my wife, one of us had to wake up at 6 o'clock, and it had to be me because semalaman pasti istri saya tidurin anak, jagain, kalau bangun dia tidurin, kalau bangun dia tidurin. Jadi sejak saya punya anak saya jam 6, saya jam 6 udah bangun. I became an early riser gitu kan ya. Jadi karena saya tahu saya nggak bisa lagi doa malam-malam. Kalau saya doa malam-malam, saya pagi-pagi nggak bisa bangun. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidur lebih pagi dan saya bangun lebih awal. Saya bangun setengah 6, kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 6 kurang. But I had to wake up earlier. Why? Because I had to pray. I had to protect my connection. That is my focus. Tugas utama saya is to protect my connection. Seasons change. Kamu nggak selalu punya luxury untuk bisa pray at night. Kamu nggak selalu bisa berdoa malam seperti saya. Dulu saya masih bisa doa malam. But when season change, I can no longer pray at night. So yang harus saya lakukan, I have to shift. I have to protect my connection. Seasons may change, everything may change, but my connection have to stay. So I had to protect. I had to do all I can to protect my connection with God. That is the most important thing. Makanya sekali lagi, ketika kita fokusnya adalah memproteksi koneksi kita, maka kita akan secara natural, you will bear fruit. Kamu nggak usah pusing, kamu nggak usah stres bagaimana menghasilkan buah, bagaimana bisa memperlihatkan buah pertobatan saya. It will come naturally as you protect your connection with God. Karena Tuhan nggak mau kamu cuma jadi robot gitu. Kalau kita pikir, kadang-kadang kita pikir kekristenan tuh about doing His command.
Banyak kalau ditanya, what do you think about Christianity? Menurut kamu kekristenan itu tentang apa? Banyak dari kita berpikir kekristenan is about doing good things. Kekristenan is about doing His commands. Kekristenan bicara soal bagaimana kita harus menjaga hukum Tuhan, bagaimana kita menjadi orang baik. Saudara, saya berdoa supaya kita nangkap kekristenan bukan bicara soal bagaimana kita obey His commands. Obeying His commands is not our greatest priority. Our greatest priority is to love Him. Our greatest priority is to know Him. As you get to know Him, you learn to love what He loves and you learn to hate what He hates, gitu loh. Jadi fokus kita bukan jadi robot. Tuhan nggak mau kita jadi robot yang diprogram hanya untuk melakukan apa yang Dia mau. Aku robot siap melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, lakukan ini, abaikan perasaan saya, lakukan ini, lakukan. No. You are not called to be a robot. Kita nggak dipanggil jadi robot. You are called to be a co-labor. Kamu dipanggil untuk menjadi sesama pewaris. Kamu dipanggil untuk menjadi sebuah mitra bersama dengan Allah, bekerja bersama Allah. Kita nggak dipanggil untuk bekerja untuk Tuhan. Kita dipanggil untuk bekerja bersama Allah. Banyak dari kita punya mentalitas budak dalam pikiran kita. Ini nggak bisa kita rubah. Kita berpikir bahwa, saya harus melakukan hal besar untuk Tuhan. Kenapa nggak kita merubah mentalitas kita? It's not about doing great things for God. It's about doing great things with God. The most important thing is to do everything not for God, but with God. How do we do that? By staying connected. Staying connected. Sehingga ketika kamu melayani, kamu bekerja apapun, kamu stay connected sama Tuhan. Kamu mengerjakan tugasmu sehari-hari, kamu stay connected. Kamu terus berbicara sama Dia. Ada sebuah conversation yang terus-menerus berlangsung ketika kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita nggak cuma mengerjakan semuanya untuk Tuhan, tapi kita mengerjakan semuanya bersama dengan Tuhan. That is most important, my friends. And I pray we got this. Ini hati dari kekristenan. This is the heart of Christianity. Is to have relationship with God. Is to fall in love with God. Makanya firman Tuhan berkata, loving me empowers you to do my will. Bukan bicara soal aku harus membuktikan cintaku kepada Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. No, kebalik. Ayat firmannya nggak berkata seperti itu. Firman itu jelas berkata, loving me empowers you to do my will. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, memampukan kita melakukan perintah-perintahnya. Jadi kamu nggak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. That's impossible. Perintah yang Tuhan kasih kepada kita bukan sesuatu yang kita bisa kerjakan dengan kekuatan sendiri. It's impossible. So I pray kita ngerti poin pertama is to stay connected. Oke, dan lastly, yang terakhir, dan dengan singkat saya bahas, firman Tuhan berkata, ranting yang berbuah aku bersihkan, yang tidak berbuah juga aku bersihkan. Yang kedua yang saya mau bahas is to learn to trust His pruning. Percaya ketika Dia mulai prune kita. Percaya ketika Dia mulai gunting kita. Kata yang dipakai untuk membersihkan dalam bahasa Indonesia ini membersihkan, tapi dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata prune. Prune itu seperti seorang yang menggunting ranting-ranting itu, membersihkannya dengan cara menggunting. Saudara, akan banyak hal dalam kekristenan kita di mana Tuhan akan gunting, Tuhan akan prune kehidupan kita. Dan kadang-kadang ketika pruning terjadi dalam hidup kita, itu nggak pernah enak. But one thing, I pray that we keep remembering that semua yang Tuhan prune, satu statement yang kita harus ingat, saya berdoa kita bisa ingat. Satu statement yang berkata begini, anything you lost is gain when God is the one who cuts it off. Semua yang harus hilang dalam kehidupan kamu adalah sebuah penambahan, bukan kehilangan sebenarnya, adalah penambahan kalau Tuhan yang gunting itu. Jadi memang beberapa momen ini kita lihat beberapa tahun ini kita kehilangan we lost a lot of people. We lost the loved ones. Kita lost great people of God. I mean, this is not an easy season. Tapi saya berdoa kita nggak jadikan ini sebagai sebuah ajang di mana kita kecewa dan pahit, tapi ajang di mana kita belajar untuk trust God. Karena apapun yang terjadi, I want to learn to trust His pruning. Walaupun gak enak, walaupun nggak nyaman, tapi saya mau belajar percaya hatinya. Karena itu saya selalu ingat Pastor Robert pernah menyampaikan sebuah statement yang saya tahu itu powerful banget dan itu membekas di hati saya. Pastor Robert pernah berkata begini, kamu gak selalu bisa ngerti jalannya, tapi kamu bisa percaya hatinya. Itu sesuatu yang saya gak pernah lupa. Pastor Robert pernah khotbah itu di khotbahnya. You cannot always understand His ways, but you can always trust His heart. So I pray supaya masa-masa ini yang saya tahu bukan tidak mudah buat kita lewati, tapi buat masa-masa ini kita belajar to protect our connection and learn to trust His pruning, even though it hurts, even though it doesn't make sense. Let us learn to trust Him. Terima kasih buat waktunya. I love you all. God bless you.